warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Gani Prasetyo, kelas E Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 932118619. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan 5 pemikiran tokoh-tokoh yang ada pada pemikiran modern Islam. Simak materinya berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori pemikiran dari 5 tokoh cendekiawan Muslim beserta relevansinya. Dalam mata kuliah pemikiran modern dalam Islam ini ada 5 tokoh pemikiran cendekiawan Muslim yang akan saya bahas. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali, yang kedua ada Ibnu Taimiyah, yang ketiga ada Muhammad Abduh, yang keempat ada Mustafa Kemal Atatürk, dan yang kelima ada Fazlur Rahman. Oke, kita mulai dari Imam Al-Ghazali dengan judul Sinergi Filsafat dan Agama dalam Bentuk Insan Kamil. Ada 2, yaitu pemikiran dan relevansinya. Imam Al-Ghazali sendiri memiliki tren untuk mengembangkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyejukkan jiwa atau disebut taqiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan yang kamil. Ada beberapa bentuk metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Relevansinya yaitu 1. Keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya teman-teman yang dapat kita contoh. Yang kedua, atau ada nasihat atau ibrahnya. Dan yang ketiga, berkisah tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang terakhir yaitu kita dapat drill atau pembiasaan yang baik. Tentunya jika sudah terjadi spontanitas dalam kepribadian kita, maka itulah akhlak kita. Contohnya ya, yang dapat kita petik dalam pelajaran hari ini yaitu dapat kita lihat dari latahnya orang jatuh atau latahnya kaget, baik dia mengucap istighfar atau kalimah thayyibah lainnya. Bukan berarti orang tersebut harus berucap kata-kata yang buruk seperti berkata kotor dan lain-lain. Itu adalah contoh kecil yang kita temui di sekitar kita. Yang kedua ada pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahumullah, pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Pemikiran beliau, secara historis, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi masyarakat Islam yang pada zamannya cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih berfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama yang terdahulu tanpa mengkritisi hasil pengetahuan, proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnanisasi keilmuan. Ada prinsip yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu reformasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofinya, yaitu berbasis untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir ada relevansi pada dunia pendidikan. Untuk saat ini yang dapat kita ambil yaitu di Indonesia sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum K13 atau 2013, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi pendidikan agama Islam dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Contohnya, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diganti menjadi PAI dan budi pekerti, proses dan evaluasi pembelajaran tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk hanya sekedar mengetahui dan menghafal materi untuk mengasah kemampuan kognitif, namun juga mengasah kompetensi sikap dan psikomotorik.
Yang ketiga ada pemikiran cendekiawan yaitu Muhammad Abduh, ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh sendiri seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan kesinambungan kurikulum pendidikan Islam. Muhammad Abduh termasuk salah satu pembaharu agama dan sosial di Mesir pada abad ke-20 yang pengaruhnya sangat besar di dunia Islam. Dialah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Di dunia Islam, ia terkenal dengan pembaharuan di bidang keagamaan. Dialah yang menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Ia juga terkenal dengan pembaharuannya di bidang pergerakan yaitu politik, di mana ia bersama Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusta di Paris yang makalah-makalahnya menghembuskan semangat nasionalisme pada rakyat Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Pada modernisasi, Muhammad Abduh seorang pelopor reformasi dan pembaruan dalam pemikiran Islam, memunculkan ide-ide cemerlang, diantaranya meninggalkan dampak yang besar dalam tubuh pemikiran umat Islam. Beliaulah pendiri sekaligus peletak dasar-dasar sekolah pemikiran pada zaman modern, juga menyebarkan kepada murid-muridnya. Walau guru beliau Jamal Al-Afghani adalah sebagai seorang pertama yang mengobarkan percikan pemikiran Islam pada jiwanya, akan tetapi Imam Muhammad Abduh sebagaimana diungkapkan Dr. Muhammad Imaroh adalah seorang arsitektur terbaru dalam pergerakan pembaruan dan reformasi atau sekolah pemikiran modern. Pemikiran di bidang pendidikan ada beberapa, yaitu seperti perlawanan terhadap taklid dan kemadzhaban, perlawanan terhadap buku dan tendensius untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan pemikiran rasional yang historis. Reformasi Al-Azhar juga merupakan pemikiran beliau. Dan untuk relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorikan pendidikan Islam sebagai cita-cita peserta didik. Contoh madrasah aliyah kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita. Selain itu juga pesantren sains di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam, ilmu sains dan teknologi. Itulah relevansi yang dapat kita petik. Memasuki pemikiran cendekiawan yang keempat yaitu Mustafa Kemal Atatürk, antara sekularisme Islam dan westernisasi. Baik, saya akan menjelaskan dulu. Sebenarnya Mustafa Kemal merupakan presiden pertama Republik Turki yang dikenal dengan Bapak Bangsa Turki, sehingga mendapat gelar Atatürk. Beliau memiliki dua pemikiran yang dikembangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, yaitu sekularisme atau sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan dalam sebuah negara harus berdiri dan terpisah dari agama. Yang kedua yaitu ada westernisasi atau suatu perilaku yang mulai kehilangan jiwa nasionalismenya sehingga meniru atau melakukan aktivitas yang bersifat kebarat-baratan atau lebih cenderung ke negara barat. Sekularisme dan westernisasi merupakan inti dari pemikiran Mustafa Kemal Atatürk dalam modernisasi Turki. Modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk bukan bertujuan untuk menghilangkan agama atau menghapus agama Islam dari kehidupan rakyat Turki. Ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Melainkan untuk pemisahan yang jelas antara urusan agama dan urusan negara. Dengan demikian, agama tidak akan dipolitisi atau politik agamakan. Mustafa Kemal Atatürk mengganti semua unsur tradisional yang berlaku pada masa kekhilafahan Turki Utsmani dengan unsur modern. Modernisasi merupakan jalan satu-satunya bagi bangsa Turki untuk maju. Nah, untuk modernisasi sendiri yang dilakukan oleh Mustafa Kemal disebabkan oleh kemunduran dinasti Turki Utsmani. Relevansinya, modernisasi Mustafa Kemal bertujuan untuk memajukan dan membangkitkan Turki dengan penghapusan sistem pemerintahan Islam dan unsur-unsur yang berhubungan dengan Islam. Sistem pemerintahan khilafah diganti dengan sistem pemerintahan republik. Selain itu, sistem pendidikan Islam, sistem perekonomian dan sistem sosial budaya juga diganti dengan sistem modern. Semua pembaruan itu juga menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahan Islam dan Mustafa Kemal Atatürk dianggap sebagai
seseorang yang telah mencabut akar-akar dogmatis Islam dengan menggantinya kepada pembaruan-pembaruan yang lebih modern. Tokoh yang terakhir yaitu ada Fazlur Rahman, yaitu membuka pintu ijtihad. Fazlur Rahman sendiri merupakan seorang pemikir yang cukup besar dan pengaruhnya terhadap perkembangan itu juga besar. Kemajuan umat Islam itu besar karena pengaruhnya. Karena perhatiannya tersebut, salah seorang muridnya di tanah air, Ahmad Syafi'i Ma'rif, mengatakan bahwa barangkali Fazlur Rahman lah yang dipandang sebagai seorang yang paling serius memikirkan persoalan Islam di antara pemikiran kontemporer yang ada, jika diperhatikan kiprahnya yang dinamis dalam menggulirkan ide-ide pembaruan demi membangkitkan dan mengembangkan intelektualitas umat Islam. Untuk pemikirannya, Fazlur Rahman mengedepankan pendekatan tatbik sebagai cara sistematis untuk menghampiri Al-Quran dan Sunnah. Tatbik menyediakan metode untuk melakukan ijtihad dan menarik istimbat hukum, sekaligus memberi arahan yang jelas tentang cara menerapkannya. Menurut Fazlur Rahman, ada dua dimensi yang harus dibedakan dalam Islam, yakni Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi yang membentuk nilai-nilai moral dan prinsip dasar. Sedangkan Islam historis adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ajaran Islam dalam bentuk yang beragam. Yang terakhir yaitu ada relevansinya. Contoh relevansi teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia itu salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa. Pada pengembangan di masa pandemi bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen pada kemahasiswaan dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, tetapi mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan potensinya melalui pembelajaran daring ini. Jadi menjadi kesempatan yang mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya dengan berbagai tunjangan media yang sekarang sudah banyak merambah. Thank you very much teman-teman. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Pemikiran Modern Islam, yaitu ada 5 tokoh. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.